Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi nih untuk pembuatan application retailnya ya. Jadi kemarin kita sudah mendesain tampilan kita, tapi hanya sebatas ini aja ya, menu-menunya saja. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi. Oke, adapun yang mau kita buat hari ini, kita jalankan dulu. Start ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ya. Saya coba logout dulu. Kita tunjukkan dari awal. Ini retail application. Kita login, admin, menggunakan admin. Passwordnya 123. Oke, kita login. Tampak seperti sebelumnya sih, belum ada kelihatan perubahannya. Tapi kalau kita lihat ke bagian barang, sini ada data barang, ada persediaan, ada kategori. Begitu juga ada pemasok. Nah, di sini ada tambahan menu, ada dua, kategori dan pemasok. Nah, kita mau buat ini nanti ya. Kenapa harus ada kategori dan pemasok? Karena data barang itu berkaitan dengan pemasok dan kategori. Jadi kalau ini belum ada, belum bisa. Jadi kita misalkan di pemasok nih, kita tambah nih pemasok ya. Pemasoknya adalah PT GHI misalkan ya. Alamatnya Jalan GHI, teleponnya ini, statusnya aktif, kita tambah. Nah, bertambah dia ya, kita edit juga boleh. Kita edit misalkan menjadi tidak aktif, menjadi tidak aktif akan berwarna merah, seperti itu ya. Nah, untuk kita selanjutnya kategori misalkan ada bagian yang baru, misalkan ada kategori passion. Selain menjual makanan, juga menjual passion. Nah, kita buat tidak aktif tapi ya, tambah. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di data barang, kita ingin menambah nih data barang. Kita pilih pemasok. Nah, pemasoknya hanya ada dua, padahal datanya ada tiga. Tapi yang satu kan tidak aktif. Nah, jadi itu tidak masuk ya di bagian drop down pemasok. Hanya yang ada saja, misalkan PT DEF, nama barangnya misalkan air mineral juga. Di situ ada air mineral ya, kita tambahkan. Mungkin sebelumnya Li Mineral, kali ini mereknya Aqua. Ukurannya juga sama, mungkin sedang. Seperti itu ya. Satuannya itu botol. Jadi kita mau jual dua jenis air mineral dengan ukuran yang sama ya, tapi mereknya berbeda. Kategorinya minuman. Passion kan nggak ada ya. Nah, karena dinonaktifkan. Harga belinya misalkan 2.200, mungkin agak mahal sedikit. Harga jualnya 4.500. Deskripsinya saya kosongkan saja dan tambah. Nah, masuk ya. Air mineral, aqua, sedang, satuan botol, kategori minuman. Oke, selanjutnya setelah data ini ditambah, nah kita mau edit juga boleh, bisa ya, edit juga bisa. Mau dihapus juga bisa. Oke, selanjutnya di persediaan. Kita mau tambahkan nih data persediaan. Ada data dari nih, ada dua ya, air mineral dari Li Mineral Li dan air mineral Aqua. Nah, yang sudah ada, nih persediaan yang sudah ada, nggak ada lagi dia gitu ya. Atau nanti kita buat ketentuan lah ya, misalkan untuk yang stok akhirnya misalkan 0, bolehlah muncul gitu ya. Kalau yang ini saya buat tadi untuk persediaan, kalau kita mau tambah persediaan yang sudah ada nggak boleh lagi muncul, jangan ditambah lagi. Kalaupun dia mau nambah stok ya lewat dari sini ya, dari sini bisa. Tapi nanti bisa kita buat lagi perbaharuan. Di sini dia akan muncul asalkan stoknya sudah 0 gitu ya. Stoknya sudah 0 baru boleh muncul lagi. Oke ya. Jadi kurang lebih yang mau kita buat seperti ini. Nah, untuk tampilan-tampilannya ya. Nah, baik, sekarang kita eksekusi aja nih bagian project kita yang kemarin. Sebelumnya kita sudah buat ya. Di bagian servernya kita cek Laragon www yang ini ya, ini tadi sampel nih. Nah, yang ini project kita lanjut.
Lanjut, buka kode spasi titik. Oke, kalau kita jalankan ini pakai Edge, yang tadi pakai Chrome ya. Saya jalankan localhost retail app. Nah, ini bagian kita. Passwordnya 123 sama. Nah, ini ya. Masih biasa ya tampilannya. Tuh. Belum ada kontennya. Nah, kali ini kita mau ubah nih seperti contoh yang tadi sebelumnya. Maka yang pertama saya mau ubah menunya dulu ya. Untuk menu bagian dashboard ya. Menu saya buat ini menjadi persediaan ya. Persediaan saja, barangnya nggak usah ada. Terus saya tambahkan lagi apa ya? Codeium saya aktif. Sepertinya saya aktifkan aja ya. Di disable saja. Disablekan supaya ngodingnya lebih kelihatan sih ya. Sebenarnya gampang tuh pakai Codeium, tapi nanti progresnya kurang menarik sih, karena semua udah diketikkan oleh AI. Nah, sekarang kita mau tahu nih progresnya dari awal ya. Nah, ini ya, kita ketik ini, kita buat menjadi kategori. Yang pertama ada kategori, juga kategori, terus tambahkan lagi ada pemasok, kita ubah jadi pemasok. Oke, saya hapus dan kita lihat hasilnya, refresh dan sudah ada, tapi datanya belum ada nih. Kita masukkan ya di bagian sini. Kalau dia else if, saya tambahkan ya, else if get modul sama dengan kategori, maka dia akan mengakses echo ini adalah konten kategori. Begitu juga untuk yang pemasok. Pemasok juga seperti itu ya. Pemasok. Oke, titik komanya lupa. Ini titik koma juga. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Oke, kategori sudah ada, pemasok juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita mau buat modul-modulnya. Ini kan dari sini kita buat ya, sedangkan nanti kontennya begitu panjang, maka ini nggak digunakan lagi ya. Kita buat di sini folder namanya modul. Di dalam folder modul ini ada, nanti ada home, ada kalau home kayaknya nggak usah di dalam sini ya. Kita buat aja pertama ada barang tuh, ada barang ya. Terus di dalam barang ada index.php ya. Oke, terus di dalam modul ini ada lagi, ada selain modul barang, terus ada modul persediaan. Nah, di dalamnya juga ada dokumen index.php. Selanjutnya buat lagi folder kategori. Nah, jadi kita kelompokkan seperti ini. Nanti kita buat konten-kontennya di sini ya, di tiap-tiap modulnya. Begitu juga lanjut, kita sediakan aja dulu semua, ada pemasok. Oke ya, seperti ini ya. Ada lagi, kita klik di modulnya, tambahkan lagi. Terus ada penjualan. Ada penjualan, kita tambahkan index.php. Terus ada apa lagi ya? Pengguna ya. Ada pengguna. Tambahkan lagi folder pengguna. Pengguna. Index.php. Baru yang terakhir ada profile. Oke, kita tambahkan index.php. Oke, jadi kalau kita lihat struktur foldernya ya, di direktorinya dia seperti ini. Nah, modul ada banyak folder ya, ada banyak folder yang ini merupakan tiap-tiap modulnya.
Oke, jadi selanjutnya di bagian dashboard tadi, bagian dashboard. Nah, selanjutnya ini kita arahkan. Nah, tadi konten home-nya belum ada nih. Home-nya saya buat dulu ya. home.php. Nah, di bagian dashboard, jika dia modulnya adalah home, maka kita panggil saja include, kita panggil home.php seperti ini ya. Sorry. Oh ya, benar ya. Benar ya, dokumen home. Oke, selanjutnya yang ini kita panggil. Kalau dia modulnya yaitu barang, maka kita panggil include. Ada di mana modul barang? Ada di folder modul, terus ada barang dan index.php. Nah, seperti ini ya. Yang lain juga nanti kita buat seperti ini. Ini juga include modul, terus persediaan dan index.php. Nah, kita lanjut nih. Ini juga saya copy aja ya biar agak cepat. Terus kita ganti menjadi penjualan. Ini juga kita ganti menjadi pengguna. Terus ini kita ganti lagi menjadi profile. Terus ini kita ganti lagi menjadi kategori. Dan ini kita ubah menjadi pemasok. Dan ini kita balikkan lagi ke home ya. Ke home saja. home.php. Ini juga home. Oke ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita cek lagi, kita refresh, kosong semua ini. Kosong ya. Tuh, kosong. Nanti kita isi kontennya. Nah, selanjutnya di bagian home dulu ya. Saya masukkan, cukup saya buat H1. H1 home gitu aja ya. Untuk penanda bahasanya ini adalah konten home. Ini kita klik home. Nah, gini ya. Nah, begitu juga untuk yang data barang, persediaan, kategori, pemasok gitu ya. Dan kita mulai dari untuk pemasok dulu. Tuh, bagian pemasok. Nah, ini di indeks kita buat untuk bagian div, untuk judulnya dulu. Div, di sini ada H1 data pemasok. Kita kasih data pemasok. Terus kita kasih kelas ya. Kita kasih kelas, nanti ada apa ya? Ada bordernya untuk di bagian bawah. Kita cek dulu ya. Untuk pemasok. Ada data pemasok, nanti di sini ada bordernya, bolehlah ya. Kita mau pakai border seperti ini, border apa ya? Saya kok lupa nih. Border bottom sepertinya. Mungkin 2. Saya lupa. Kita cek dulu di Bootstrap ya. Kalau untuk memberikan border itu menggunakan kelas apa? Border. Kasih border ya, border bottom tuh. Ukurannya ada nggak ya? Ini hanya warna-warna saja sih. Oke, coba kita tes saja. Border bottom gitu ya. Saya mau ngasih garis bawah. Nah, itu ya. Ini ya, dadah tuh, udah aman. Tapi sepertinya kalau H1 kebesaran nih, saya kurangin aja H4 mungkin. Kita coba lagi ya. Ada cukup ya, H4. Baru nanti di bawah ada table, di samping sini ada tambah data ya, data pemasok. Maka untuk memberikan tombol ya, tombol data pemasok, kita butuh button tambah pemasok. Kita refresh. Nah, ini udah ada. Tapi belum bagus, dan ini berada di bawah, saya maunya di samping sini. Maka kita kasih kelas di sini, di flex,
terus kasih justify content n. Kenapa content n ya? Oh sorry bukan content n, between. Kita bagi menjadi seperti ini ya, menjadi dua ya. Nah ini ya, ini ada tambah pemasok. Kita kasih kelas pada button ini, kasih kelas button primary. Nah itu ya, udah terlihat bagus ya. Tapi terlalu rapat sekali ya kan? Terlalu rapat dengan garis bawahnya. Kita kasih dia padding Y mungkin 3. Nah itu ya, nggak terlalu rapat. Nah oke, ada tombolnya. Sekarang kita mau kasih icon plus, maka kita cari di Bootstrap, kita cari ikonnya plus. Nah bebas sih mau yang gimana ya, saya ambil yang simpel aja. Saya ambil yang mungkin ini aja, saya copy dan saya pastekan di sini. Sedikit saya kasih spasi. Oke, kita kembali lagi ke halamannya, kita refresh. Nah itu ya, tambah. Oke, dan selanjutnya nanti begitu diklik tambah, dia akan muncul modal itu untuk inputan ya. Dia akan seperti pop up di halaman kita ini. Selanjutnya saya akan membuat table. Nah untuk membuat table, kita bisa buat di bawahnya pakai table, dan kita buat t-head-nya, t-head nggak muncul ya, t-head. Nah ini t-head tr, kita kasih th. Untuk pemasok tadi ada nomor, terus ada nama pemasok, terus ada alamat ya, terus ada telepon. Baru yang selanjutnya ada status, ini aktif enggak gitu ya. Baru kita kasih aksi ya. Nah maka dia akan menjadi table seperti ini. Kurang menarik tabelnya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita akan bagusin. Kita kasih t-body lagi. Nah di sini nanti kita akan masukkan data-data barangnya ya. Oke, supaya tampilan tabelnya bagus, nah saya menggunakan namanya data tables, data table. Saya ketik data table. Nah ini ya, ketik aja di Google data tables. Nah saya ambil ini. Nah kita bisa kopikan bagian ini ya, bagian ini boleh kita copy, tapi kita cek dulu ada nggak tutorial yang lebih lengkap ya. Saya mau cek dulu ya instalasinya. Kita pakai, nah ini ya, ini aja saya copy. Sudah copy belum ya? Saya copy aja gini manualnya, copy. Saya pastekan di bagian dashboard ya, supaya semua nanti bisa pakai dashboard. Ini biasanya sih diletak di bawah, saya letak aja di bawah ya untuk script. Nah seperti ini. Apakah sudah bisa? Ini sepertinya belum bisa dipakai. Terus selanjutnya ya, nanti kita menggunakan lagi untuk ini bagian ini ya, initialing tables. Nah ini di copy, ini juga di copy. Nah kali ini kita masukkan di bagian pemasok tadi, pemasok. Nah kita buatkan skripnya, kita kasih di sini ya. Oke, sini ada dia mengenal my table. Di sini juga saya harus kasih ID my table supaya terhubung nih my table. Apakah sudah bisa? Sepertinya nih belum bisa nih. Nah belum ya. Jadi dia butuh satu lagi, namanya jQuery. Saya ambil yang dari CDN ya, jQuery CDN.
ambil jQuery supaya bisa jalan ya. jQuery inikah dia? Coba ya, saya coba pilih salah satu jQuery. Oke, coba saya copy ini aja. Saya copy, saya letakkan di dashboard lagi. Saya ambil sini ya. Oke, kita coba refresh. Retail tadi belum masuk ya. Integrator atau bukan di atas ya. Coba saya cut dulu ya. Saya cut, saya pindahkan di bagian atas. Nah, ternyata kalau jQuery di bagian atas ya. Jadi seperti itu. Kita butuh 3 yang tadi. Kita butuh ini data tables ya, dari CDN juga kita ambil. Ini butuh jQuery nya. Dan yang terakhir nih scriptnya ya, script JavaScript nya juga, data tables. Oke, jadi kan menarik ya, tampilannya cantik. Kita nggak usah perlu memikirkan lagi tampilannya agar lebih cantik seperti apa ya kan. Ini lebih interaksi yang sudah dibuat. Oke, tahap selanjutnya yaitu apa? Tahap selanjutnya kita buat dulu rancangannya ya, rancangan tampilan. Nah, untuk tambah pemasok, saya mau begitu diklik muncul tuh inputan berupa modal ya. Nah, untuk membuat modal kita bisa masuk ke Bootstrap lagi. Ini saya tutup ya, sudah selesai. Ini icon saya tutup juga. Nah, saya ketik modal. Oke ya, bagian sini. Jadi saya mau nanti muncul seperti ini gitu. Sewaktu diklik tombol, muncul dia ya. Di sini nanti kita buat inputan. Nah, seperti inilah membuat modal. Kita ambil nih. Nah, ini ya. Saya copy yang sini ya, dari sini aja. Tombolnya kan sudah ada. Saya copy. Saya letak di bagian pemasok tadi, pemasok. Nah, di bawah button. Nih, bawah button. Oke, saya rapikan dulu untuk modalnya supaya kelihatan strukturnya. Oke ya. Ini juga. Ini perlu juga dirapikan. Oke, jadi kita nanti mengeceknya jika ada permasalahan lebih gampang. Nah, bagaimana supaya modal ini bisa dipanggil? Ini saya ganti dulu modalnya ya, saya jadi modal tambah. Bagaimana ini bisa dipanggil gitu supaya muncul? Kalau enggak, dia tidak muncul. Ini belum kelihatan nih. Nah, kita klik juga nggak ada respon. Maka kita butuh sini atribut database toggle modal, database target ke ID-nya ya. Nah, seperti itu. Database toggle pertama kita masukkan di sini database toggle modal ya. Terus database target arahkan ke ID-nya modal tambah sifat. Kita eksekusi lagi, kita refresh, kita jalankan. Nggak jalan ya, toggle database toggle modal ya, sudah sesuai. Database target, database toggle, oh iya ini ID-nya kurang, sini kita kasih pagar. Seperti ini ya, kurang pagarnya. Oke, kita jalankan. Muncul dia ya. Nah, disinilah kita buat rancangan untuk menginput ya, nama pemasok, alamat, telepon, dan statusnya. Oke ya, seperti itu. Kita simpan. Kita ubah dulu. Ini saya ganti menjadi kata tambah. Tapi nanti saya mau ini dimasukkan ke dalam sebuah form pakai metode post. Sampai di sini ya formnya, dimasukkan ke dalam form.
type-nya ganti jadi submit. Nah, selanjutnya di sini title-nya kita ganti tambah data pemasok. Baru kita rancang. Pertama saya kasih div, kasih kelas MB3, margin bottom 3. Baru selanjutnya saya kasih label. Untuk pertama nama pemasok saya kasih deskripsinya nama pemasok. Terus saya tambahin kelas pom label. Oke ya. Selanjutnya nama pemasok pakai inputan berupa teks, kasih name nama pemasok ini ya. Baru kita kasih placeholder. Jadi seperti ada panduannya aja gitu ya. Masukkan nama pemasok. Dan ini wajib diisi ya, required. Wajib diisi, nggak boleh nggak. Kita lihat dulu. Refresh dan tambah. Ini ya. Oke, ini masih jelek. Kita tambahkan kelas, saya masukkan kelas sini pom control. Refresh dan ini udah bagus gitu ya. Nah, ini ada nama pemasok. Kalau kita ketik misalkan PT gitu, hilang nama pemasok tadi ya. Oke, kita cancel, kita close. Tambahkan lagi, selain nama pemasok ada alamat, ada telepon, ada status gitu ya. Kita masukkan satu-satu. Pertama alamat, nama pemasok ubah jadi alamat. Ini juga ubah jadi alamat. Ini juga alamat. Baru ada nomor telepon. Nomor telepon itu angka ya. Saya ubah jadi masukkan telepon. Baru yang selanjutnya sepertinya bukan bentuk inputan lagi ya. Status itu kita ubah nih. Status jangan inputan, tapi dia pilihan ya. Kita buat pilihan, select name-nya saya kasih status. Nah, pakai inputan seperti ini ya. Drop down, bukan inputan, sorry. Select, tutup. Saya kasih kelasnya pom select. Kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini ya. Tapi masih belum ada inputannya. Pertama, kita buat option yang pertama, pilihan yang pertama, value-nya kosong aja dulu. Kita buat pilih pemasok. Kok pemasok ya? Status. Nah, seperti ini. Ya, pilih status. Tuh. Selanjutnya ada, kita buat lagi aktif, tapi nilainya nanti kita kasih dia satu saja, disimpan di database ya. Jika dia aktif 1, yang kedua tidak aktif itu 0 gitu ya, seperti ini. Nah itu ya, aktif, tidak aktif. Nah selanjutnya gini, saya mau ini dia selected, ini yang terpilih, dan disable. Lihat, nanti ada perbedaannya nih. Kalau selected, nah dia terpilih pertama lah ya gitu ya, baru dia disable. Itu lihat ya, sedikit lebih warnanya lebih ke grey ya, dan nggak bisa dipilih gitu ya. Itu maksudnya.
Oke ya, untuk bagian tambahnya sudah oke, ini sudah oke. Tapi bagaimana kalau langsung aja kita input ya datanya ya, kita langsung buat ke database. Nah, adapun database yang mau kita rancang ya untuk data pemasok ini, tabelnya ya, databasenya sudah ada. Pemasok kita butuh ini ya, seperti ini. Maka kita buka databasenya. Kemarin kita DB retail ya, DB retail. Di sini saya tambahkan pemasok, create new pemasok, tambahkan ID pemasok, panjangnya sekitar 10, jangan izinkan kosong, dan auto increment. Saya create new index primary. Selanjutnya ada nama pemasok, saya kasih dia mungkin varchar, boleh saya kasih 50, oke, boleh. No default. Baru ada alamat varchar juga mungkin sama ya. Terus ada nomor telepon, telepon mungkin ini nggak panjang-panjang, char saja, panjangnya paling ya 20 saja kita sajikan ya, itu pun udah kepanjangan. Oke, baru selanjutnya status, karena dia angkanya cuma 1 atau 0 saja, maka kita buat tipe datanya ini integer ya. Defaultnya kita buat 1 saja ya, otomatis aktif ya. Oke, simpan. Nah, sekarang kita sudah punya tabel pemasok ya. Sekarang bagaimana supaya diklik tambah, tadi datanya tersimpan, klik tambah, datanya tersimpan ya. Maka kita harus sediakan, mana tadi? Oh, ini ya. Kita sediakan sebuah dokumen baru di pemasok. Saya kasih namanya proses.php. Nah, di sini ya, proses. Jadi begitu diklik simpan, maka actionnya akan mengarah ke modul pemasok proses PHP, dan nanti dia akan mengarah ke mana ya, ke bagian, kita kasih lagi modul ya, kita kasih modul tambah gitu ya, gitu. Maka kalau diklik simpan, kita refresh dulu, misalkan PT apa ya, PT ABC tadi, alamatnya Jalan ABC ini ya, datanya tambah. Oke, dia masuk ke modul tambah, ke proses ya. Jadi kita buat prosesnya, tapi kembali lagi kita syaratkan untuk masuk ke sini harus membawa data ya. Maka request methodnya harus post, request method sama dengan post. Kalau nggak boleh, kalau nggak boleh masuk post. Oke, post seperti ini ya. Nah, baru selanjutnya kita buat koneksi dulu. Koneksi, dia butuh koneksi. Include koneksi itu berada di luar modul, berada di luar tabel folder nih ya. Ini koneksi. Kita harus keluar dulu. Keluar dari folder pemasok, keluar dari folder modul, dan akses koneksinya di PHP. Ya, seperti ini ya. Baru selanjutnya data yang dikirim itu kan ada, pertama ada nama pemasok. Kita ambil dari post nama pemasok. Nah, gini ya. Baru selanjutnya ada, selain nama pemasok, terus ada alamat.
alamat ya, baru ada telepon, baru yang terakhir ada status, ya, status. Nah seperti ini ya yang dikirim. Terus ada, oh kita jangan modul ya, kita tambahkan aja aksi, kita ganti jadi aksi ya. Nah, terus saya buat di sini aksi. Aksinya apa? Aksi itu dikirim dari get ya. Kita ambil aksi. Nah, nanti aksinya kan tambah ya. Jika aksi sama dengan tambah, maka nah dia akan membuat query ya, kita pakai SQL pun boleh. Insert into tabel pemasok. Nah ini ya, apa yang mau diinput? Ada nama pemasok, terus ada alamat, terus ada telepon, terus ada status, gini ya. Oke, nilainya diambil dari values dari variabel tersebut ya, variabel yang di atas itu. Ada nama pemasok, terus ada alamat, saya keluarkan aja ya, ALTZ. Nah itu, jadi kalau dia udah nggak kelihatan di layar, ALTZ aja. Terus ada telepon, tadi variabel telepon, baru ada status. Nah seperti ini ya. Oke, itu query-nya saya rasa selesai. Ini aja udah cukup nih. Baru nanti else if ada lagi, misalkan untuk aksi misalkan edit gitu ya. Nah nanti kita sajikan lah ya datanya apa, ininya ya, query-nya apa. Else if hapus, nanti ada juga untuk hapus, aksi sama dengan hapus, nanti kita buat juga sini. Jika sudah, maka nanti query tersebut akan dieksekusi menggunakan MySQLi, query eksekusi SQL-nya, SQL ya. Nanti setiap ini aksi kita akan buat SQL-nya. Jika sudah ya, mau dia mengaksesnya menggunakan post mau tidak, maka kita redirectkan ke location dashboard PHP modul pemasok. Oke ya, boleh kita coba, kita eksekusi, kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Refresh, kita masukkan data pemasoknya PT ABC, nih pakai yang sebelumnya aja saya ya, tambah dashboard. Oh iya, linknya salah ini ya, seharusnya dia keluar dulu, karena ini kan berada di dalam folder modul ya, keluarkan dulu 2 kali juga. Oke, tapi kita lihat tadi berhasil nggak kira-kira menginput datanya. Belum tahu nih, belum ketahuan. Kita cek ya pemasok, masuk ya. Oke, berarti aman, hanya proses redirect-nya saja ya, proses redirect-nya yang tadi nggak berhasil. Oke ya, ini 2 saya buka ya, saya tutup 1. Oke ya, nah di input sudah berhasil. Sekarang kita tampilkan di sini, tampilkan di ini terlalu banyak ya, saya buka, saya tutup aja dulu ya semua ya. Ctrl W saja, Ctrl W, Ctrl B untuk membuka sidebarnya dan cari lagi pemasok. Sekarang kita mau tampilkan datanya, maka untuk menampilkannya saya butuh koneksi nih di bagian sini, kan belum ada.
Tapi sebaiknya koneksi itu kita letakkan aja di dashboard, ya. Berbeda dengan yang proses ini ya, proses kan nggak masuk ke dashboard ya, hanya modul yang indeksnya saja masuk. Jadi saya butuh koneksi supaya yang lain juga nggak perlu panggil koneksi, saya masukkan saja di sini ya koneksinya. Oke, selanjutnya untuk menampilkan datanya kita butuh SQL query ya. Saya buat SQL apa ya, pemasok, gini aja ya, pemasok. Select bintang from pemasok, gitu ya. Order by ID pemasok ya, secara ascending. Selanjutnya kita buat result pemasok MySQLi query, dan kita eksekusi SQL-nya di sini. SQL pemasoknya di sini. Dan kita buat dulu variabel nomor mulai dari 0 untuk urutan ya, nanti baru kita buat perulangan. Saya simpan di row pemasok. Oke, di sini ada result pemasok menggunakan ch asok. Oke ya, boleh seperti ini. Saya tutup dulu. Saya mau menggunakan HTML untuk menampilkan datanya. Buat tr, terus ada td untuk penomoran nomor supaya berurutan ya. Nah, terus di sini ada, kita panggil row pemasoknya. Row pemasok pertama ada nama pemasok, terus ada alamat, terus ada telepon, terus ada status ini ya. Nah, kita sekarang cek dulu tampilannya. Oke ya, saya aksinya lupa. Aksinya kita tambahkan nanti aksi. Nah, gini ya. Oke, aman. Nomornya, oh ya, nomornya lupa. Kita tambahkan increment. Seperti ini ya. Nah, itu. Nah, nama pemasok, alamat, telepon, statusnya 1. Seharusnya kalau dia 1 maka dia akan menjadi aktif gitu ya tulisannya. Pemasok kita buat aja gini, sama dengan 1 maka teksnya aktif. Jika tidak, teksnya tidak aktif. Gini ya. Ini sederhana dia. Ah, itu ya. Dan sebaiknya jika dia aktif kita kasih batch ya, batch. Kita lihat batch dari Bootstrap. Seperti ini ya. Jadi supaya agak lebih manis aja sih. Nah, gini ya, batch yang seperti ini ya. Kalau dia kita tambahkan span, berarti kita tambahkan span untuk membuat batch itu gini ya. Nah, baru kita kasih kelas supaya dia menjadi batch. Nah, batch-nya mau batch warna apa? Kalau dia itu aktif maka berwarna hijau. Wah, hilang batch-nya. Teks ya, teks BG nya, sorry, teks BG success gini ya. Nah, itu. Tapi nanti kalau tidak aktif ya dia berwarna apa? Merah. Nah, ini kita buat ketentuannya seperti itu ya. Kita buat ketentuannya lagi tadi row pemasok ya, status sama dengan 1 maka kita buat teks BG nya success. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau dia 0
maka teks BG nya danger. Nah, kita coba kita tutup. Nah, kita belum bisa nih lihat, kita ubah aja langsung ya dari database nya, misalkan 0. Oke, saya refresh dan kita lihat lagi. Oke, seperti itu ya saya. Baru nanti kita tambahkan untuk bagian aksinya ya. Untuk aksinya untuk edit sama hapus. Tapi sepertinya ya supaya tidak terlalu panjang ini video, kita selesaikan dulu untuk sesi yang pertama untuk bagian pemasok ini ya di video ini. Nanti untuk bagian aksi, edit dan hapus kita akan buat di sesi berikutnya ya, di video berikutnya. Oke, tetap ikuti terus ya.